Ini adalah proses konseptualisasinya. Kemudian ini tadi kategorisasi dan ini adalah tematisasi. Sehingga ketika pertanyaan muncul bagaimana proses inovasi komunitas desa wisata, ternyata proses inovasi berdasarkan wawancara itu ada 5 tahap. Ada sumber ide, ada transformasi ide, ada pengembangan konsep, eksekusi, dan evaluasi. Untuk sumber ide, inilah sumber-sumber ide yang mereka sampaikan. Sehingga nanti di bagian hasil, nah ini bagian hasilnya kan. Di sumber ide ini, ya yang ini yang kita gelontorkan. Nah, 7 hal ini yang akan digelontorkan di bagian sumber ide ini. Ar-Rahman. Ini Ike kepala junjung derajat khas Bengkulu. Promosi sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2022. Karena itu saya ingin mempersembahkan sebuah harta karunnya penelitian kualitatif. Kenapa disebut dengan harta karun? Karena kualitatif itu, kualitasnya itu tergantung dari hasil penelitian itu sendiri. Karena itu banyak orang yang gagal di kualitatif karena tidak memahami bagaimana alur pengolahan data. Ketika sudah didapatkan transkrip data wawancara, kemudian ditranskrip, nggak tahu lagi mau diapakan begitu. Karena itu saya berdoa yang pertama semoga ilmu ini berkah. Karena memang yang dicari adalah keberkahan ilmu dan amal jariah ya, kalau dalam Islam seperti itu. Dan yang kedua, saya berharap teman-teman yang mendengar ini nantinya mengerti. Karena saya ini sebenarnya otodidak belajar ini. Ketika dulu di UGM, saya membaca bukunya Mills dan Habermas, itu yang paling terkenal ya. Yang kedua, saya membaca bukunya Denzin Calin-Colin. Yang ketiga, saya membaca bukunya John Creswell begitu. 3 hal ini yang saya padukan sehingga saya mendapatkan sebuah pemahaman tentang bagaimana cara menganalisis data kualitatif begitu. Karena itu saya menyajikannya bukan dalam bentuk konsep kepada kalian teman-teman semua. Karena kalau saya jelaskan dalam konsep takutnya pada bingung begitu. Kalau di konsepnya kan biasanya disebut dengan ada open coding, ada axial coding, ada selective coding gitu. Kemudian yang aksial ini ada pembagiannya lagi, reorganizing, detailing dan lain sebagainya begitu. Karena itu saya tidak menjelaskan pada bagian itu, saya hanya menjelaskan apa yang biasa saya praktekkan. Tapi sebenarnya apa yang saya praktekkan ini itu nanti ada bagiannya. Ini disebut nantinya dengan open coding. Kalau yang pola seperti ini yang saya terapkan ini yang disebut dengan axial coding. Ketika yang saya lakukan ini adalah selective coding. Saya berdoa semoga 2 hal itu dikabulkan oleh Allah dan kalian paham begitu saja. Karena itu kita langsung ke laptop. Kalau nggak ke laptop nggak paham nanti. Ar-Rahman. Video ini sudah banyak yang merequest ya. Requestan teman-teman itu bagaimana cara menulis bab hasil begitu. Saya juga bingung kalau mau menjelaskan bab hasil tapi tidak menjelaskan bagaimana cara analisis data kualitatifnya. Karena sebenarnya bab hasil itu adalah rangkaian dari analisis data dimulai dari transkrip wawancara. Bab 4 hasil penelitian ini adalah penelitian saya waktu S2 dulu. Di sini saya sampaikan tentang sejarah desa wisata Ngelanggeran, pengembangan desa wisatanya, proses inovasi di desanya, kemudian faktor pendukung. Subbab ini didapatkan dari hasil pengkodingan tadi begitu. Jadi tidak ujub-ujub saya berpikir di dalam kamar kira-kira apa ya yang mau saya tulis di bab 4. Oh, saya mau nulis sejarah dulu. Oh, saya nulis pengembangan. Oh, pas di proses inovasi ini saya mau nulis sumber ide, transformasi ide, pengembangan ide. Bukan seperti itu. Jadi semua subbab yang ada di sini merupakan alur dari transkrip data yang sudah melalui proses coding tadi. Karena itu saya berikan informasi atau saya berikan pengetahuan dari awal. Saya cuplikan sedikit aja. Ini adalah data yang saya kumpulkan tahun 2017 dulu. Saya itu benar-benar kayak saya manage gitu. Ini adalah rekaman wawancaranya, kemudian ini adalah transkrip wawancaranya. Seperti itu semua. Nah, mau di mana di sini misalnya kan
ini ada ini, kemudian nah nanti saya berharap teman-teman juga seperti itu. Misalnya diwawancarai sekitar 7 orang, ya dibuatkan saja wawancara pertama siapa, kemudian rekamannya mana, kemudian transkripnya apa. Ketika suatu kali nanti penguji bertanya, atas dasar apa kamu melakukan seperti ini, misalnya mereka nggak percaya, ya ini bisa ditunjukkan sebagai salah satu bukti. Karena itu ini sudah lebih apa ya, saya simpulkan dimulai dari ini saja. Jadi kalau teman-teman mau mentranskrip data wawancara, dipastikan ada lead-nya dulu. Ini disebut dengan lead. Lead itu adalah isinya misalnya nomor wawancara. Ini wawancara pertama, kemudian narasumber dan status. Narasumber ini nama aslinya, kemudian boleh menggunakan kata singkat. Karena kalau di sini menulis nama lengkapnya itu kayaknya kepanjangan begitu. Jadi menggunakan nama singkat saja. Kemudian statusnya, kira-kira dalam penelitian kita si orang ini siapa begitu. Karena misalnya Sugeng, ini dia adalah pelopor desa wisata Ngelanggeran begitu. Ini penanya, itu adalah saya sendiri. Kemudian perihal ini dia berisi tentang kira-kira wawancara kita ini ke Sugeng ini seputar apa begitu. Kemudian tipe wawancaranya, tipe wawancara kan ada 3 ya, ada terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Nah saya biasa menggunakan pola tidak terstruktur. Jadi biasanya saya datang ya langsung nanya aja gitu, hari atau tanggal. Oh iya, untuk yang pemula jangan gunakan yang tidak terstruktur ya. Kalau bisa gunakan yang struktur saja, karena kalau yang tidak terstruktur ini orangnya harus paham konsep duluan begitu. Kalau nggak paham konsepnya, gunakan saja yang terstruktur. Jadi kalian siapkan draft pertanyaan, hari tanggalnya berapa, waktunya kapan, lokasi wawancaranya di mana. Karena ini kan biasanya di bab hasil akan ditulis ya, misalnya wawancara dengan siapa, kapan, dan di mana begitu. Nah biasanya kalau saya pribadi membuatkan suasananya, misalnya IR berangkat dari kos di kota Jogja itu jam 14.45. Cuaca pada saat itu sejuk dan matahari dominan ditutupi awan. IR sampai di sekretariat Gunung Api Ngelanggeran jam berapa begitu. Ini sebagai salah satu data penunjang apakah ketika kita wawancara si narasumber itu berada dalam tekanan atau dalam kondisi santai. Ini adalah transkrip wawancara. Ini penting saya tekankan. Yang pertama, sebelum memulai wawancara, pastikan kalian minta izin dulu bahwa wawancara ini akan direkam. Sedapat mungkin ya si narasumber itu mengizinkan. Tapi kalau narasumber bilang no recording, ya udah berarti kalian nggak boleh merekam. Sesampai di rumah kalian harus mencatat semua informasi yang diberikan oleh si narasumber. Kalau dia bilang oke, nggak apa-apa, silakan direkam. Pertanyaan kedua, boleh nggak kira-kira kita minta izin dulu karena ini adalah etikanya. Boleh nggak kira-kira saya menuliskan nama bapak di laporan saya nanti begitu. Itu penting untuk disampaikan. Kemudian baru dimulai dengan pertanyaan begitu. Kalian bisa memulai dengan pertanyaan-pertanyaan umum seputar dengan apa yang akan ditanyakan, karena ini tentang proses menghadirkan sebuah program wisata baru atau melihat inovasinya. Saya mulai dengan pertanyaan, jadi saya yakin jenengan tahu apa istimewanya desa wisata Ngelanggeran ini dibanding dengan desa wisata lain. Setelah ditranskrip semuanya, ini semua saya tampilkan sedikit saja. Tahap selanjutnya adalah menemukan ide pokok. Jadi tahap pertama itu adalah transkrip, ditranskrip dulu. Tahap kedua itu disebut dengan penentuan ide pokok. Jadi ketika si narasumber ini berkata tentang suatu kalimat, kita pahami dulu kira-kira ide pokok yang ada dalam kalimat itu apa jika dihubungkan dengan proses inovasi. Ada nggak keterkaitannya? Walaupun tidak ada keterkaitan, kalau seandainya data itu dianggap penting, bisa melengkapi data yang lain, itu silakan ditulis dulu ide pokoknya. Kemudian di blok bagian-bagian yang terpenting, ditulis di sini. Misalnya yang original di kita itu, tidak semua desa pun punya gunung seperti ini yang bisa didaki dalam sekali waktu dan tidak terlalu tinggi. Oh, berarti orang ini dia ingin mengatakan tentang gunung api. Nah, di sini langsung saya tuliskan tentang konsepnya. Kira-kira dalam konsep gunung api itu disebut dengan apa? Oh, ternyata disebut dengan wisata alam. Seperti ini juga misalnya, ada pengolahan produk, rekayasa wisata pertanian. Itu kalau dalam desa wisata disebut dengan wisata buatan. Dari mana saya bisa mendapatkan penjelasan konsep ini? Karena saya sudah paham dulu bab 2-nya. Jadi
Kalau kalian menganalisis data kualitatif, kalau kalian nggak paham dengan bahasa-bahasa konsep di bab 2, ya otomatis transkrip data kalian nanti akan galau. Kalian nggak menemukan konsep apa ya yang bisa menaungi penjelasan ini begitu. Kemudian misalnya pada yang berikutnya, di Ngelanggeran itu kenapa semua bisa bergerak? Karena hampir semua kegiatan masyarakat itu kita integrasikan dengan pariwisata. Dengan cara ini masyarakat kan langsung tergerak. Nah, di sini saya menemukan kata kuncinya, yaitu integrasi kearifan lokal. Kearifan lokal ini kan dia katakan kegiatan masyarakat diintegrasikan. Nah, kegiatan masyarakat berarti kan kearifan lokal masyarakat di sana diintegrasikan ke pariwisata. Nah, ini saya masukkan ke dalam pendukung, sehingga nanti saya bisa menulis di bagian sini adalah faktor pendukung dan penghambat. Ini rumusan masalah kedua saya. Rumusan masalah pertama saya adalah bagaimana proses inovasi di Desa Wisata Ngelanggeran, apa faktor pendukung dan penghambat. Nah, walaupun saya bertanya tentang proses menghadirkan program baru di desa wisata, tapi saya menemukan ternyata ada hambatannya. Ya ditulis saja dulu. Kalimat berikutnya, misalnya setiap daerah ada ternak. Itu kehidupan masyarakat desa sehari-hari. Di kita kemas sebaik mungkin, kemudian kita jual ke wisatawan. Jadi mereka ini memahami kira-kira di desanya ada apa saja. Kemudian setelah diketahui, itu mereka kemas menjadi paket wisata. Di sini bisa katakan bahwa kearifan lokal itu sebagai sumber ide. Dari mana bahasa sumber ide? Karena dalam proses inovasi itu ada disebut dengan inisiasi. Dan sumber ide itu ada di dalam inisiasi. Jadi harus paham konsep dulu. Kalau kalian tidak paham konsepnya, ya wallahu alam ini nggak bisa mengkategorikan nanti. Karena setelah ini ada proses kategorisasi. Begitu juga dengan, kemudian saya bertanya lagi, oh jadi potensi yang ada di sini diintegrasikan ke pariwisata. Nah, ide-idenya dari mana, Mas? Nah, ini munculnya bukan dari pertanyaan yang sudah saya siapkan. Saya hanya menyambung penjelasan akhir dari si narasumber ini, yaitu kalau menggunakan pola open minded atau tidak terstruktur. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber ya kita gali saja. Nah, ketika nanti setelah kita transkrip, kita melihat oh kayaknya ada bagian nih yang harus ditanyakan ulang. Nah, itulah kita nanti perlunya meminta kontak si narasumber, kemudian meminta kesediaannya untuk mewawancara kembali jika ada data-data yang dibutuhkan. Karena itu di sini saya buat nomornya ada wawancara nomor 1, nomor wawancara 1. Kalau seandainya nanti ada beberapa data yang dibutuhkan untuk penekanan, saya akan membuat nomor wawancara 1 kemudian ditambahkan lagi di sininya. Wawancara ke, nah disampaikan seperti itu. Jadi kita tahu nanti lebih tertata 1.2. Oh berarti ini ada wawancara yang kedua, ada wawancara pertama berarti ada. Itu kalau seandainya kita kembali mewawancarai si narasumber. Kemudian di sini dia mengatakan itu prosesnya mengalir. Dulu di awal kami pun bingung apa yang dimaksud dengan potensi. Tapi seiring waktu banyak berjejaring, ketemu dengan masyarakat, memahami apa yang dibutuhkan wisatawan dengan pengelola juga, secara alami itu akan muncul. Untuk ide pokoknya sebenarnya kan si narasumber ini yang kita tangkap dari kalimat ini adalah ada pengalaman lapangan, ada jejaring atau link, ada pikiran warga karena dia bilang ketemu dengan masyarakat ya, ada kebutuhan wisatawan. Nah, ini dia mengatakan bahwa memahami apa yang dibutuhkan wisatawan, kemudian pengelola juga. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai sumber ide. Jadi mereka membuat paket-paket wisata itu berasal dari pengalaman lapangan mereka sehari-hari, kemudian jejaring atau link mereka pergi ke sini, kemudian mereka melihat oh ternyata di sini bagus, kemudian mereka terapkan juga di desa mereka. Kemudian ada pikiran warga, itu maksudnya adalah ide yang disampaikan oleh warga. Kebutuhan wisatawan ini maksudnya adalah wisatawan itu membutuhkan toilet misalnya, tapi mereka belum ada toilet, nah sehingga mereka bangun toilet tersebut. Nah, itu berdasarkan kebutuhan wisatawan. Nah, begitu juga sampai akhir ini hanya saya muatkan di sedikit saja. Nah, ini ada contoh misalnya. Saya bertanya, berjejaring itu maksudnya gimana? Padahal di sini kan banyak tuh dia contohkan.
ada jejaring, ada ketemu dengan masyarakat, memahami apa yang dibutuhkan dengan pengelola juga. Tapi yang waktu itu yang saya sempat tanyakan hanya berjejaring saja. Nah, terkait dengan ketemu dengan masyarakat, memahami yang dibutuhkan itu, kan saya perlu informasi tambahan ya. Karena itu di waktu yang lain saya minta lagi kepada narasumber untuk berwawancara. Nah, untuk yang tahap kedua ini baru saya buatkan draft pertanyaannya. Nanti saya tinggal mengatakan, Mas, kemarin itu Mas mengatakan bahwa ide membuat paket wisata itu dari kebutuhan wisatawan. Contohnya seperti apa, Mas? Nah, itu bisa saya sampaikan nanti di wawancara kedua. Kemudian dia menjelaskan ini. Jejaring itu ada yang formal dan informal. Kalau formal itu lebih kedinasan, instansi pemerintah. Kalau informal itu biasanya kami banyak diskusi dan buat forum. Itu adalah cara kita untuk menambah wawasan, menyelesaikan permasalahan kita. Kadang-kadang kita dapat dari media maya atau dari internet begitu. Kata kuncinya apa? Dia memanfaatkan jaringan. Titik 2, formal, informal, dan maya. Ini adalah ide kata kuncinya ya. Sedangkan ini adalah penjelasan konsepnya. Itu bisa dimasuk ke dalam konsep jaringan begitu. Ini baru wawancara pertama ke satu orang. Misalnya untuk menjelaskan tentang proses inovasi desa wisata Ngelanggeran ini, saya mewawancara sekitar 6 orang. Berarti kan ada 5 orang lagi. Misalnya saya contohkan wawancara kedua. Nih, saya wawancara kedua dengan Mas Lili waktu itu. Dia adalah bendahara Desa Wisata Ngelanggeran. Ini wawancara kedua. Oh iya, tahap ini yang disebut dengan open coding ya. Kalau di dalam penjelasan Mila Haberman itu dia ada menjelaskan tentang open coding. Nah, ini yang disebut dengan open coding. Ada juga yang dia sebut dengan memoing. Memoing itu nanti misalnya ada bagian terpenting, kemudian kita beri komentar. Misalnya di sini bagian terpenting nih. Nah, kita beri komentar seperti ini, komen. Nah, kita sampaikan apa komentarnya. Itu disebut dengan memo. Kalau dalam kajiannya Mills dan Haberman. Nah, di sini sama seperti tadi, Lilik Purwanto. Kemudian perihalnya masih proses menghadirkan desa inovasi. Kemudian di sini ada suasananya. Saya jelaskan di sini. Kembali saya memulai dengan kata, Mas, kira-kira saya nulis nama jenengan di laporan saya bisa nggak? Nah, oh, ini waktu itu Mas Lili itu nanya aman nggak? Dia bilang. Saya bilang aman karena memang nggak ada yang kepentingan begitu. Tapi dia bilang, oh jangan Mas, nama samaran saja. Oh ya udah, nama samaran saja saya gunakan begitu. Kemudian jangan lupa juga minta izin untuk perekaman. Kemudian baru bisa mulai dengan pertanyaan. Kenapa bisa sih Mas Gunung Api Purba ini menjadi tempat wisata? Nah, saya memulai dengan pertanyaan itu. Kemudian di sini dia memberikan satu nama ya. Sebenarnya ini yang lebih tahu adalah Pak Suranto. Nah, ini kita catat dulu. Oh, ternyata yang lebih tahu tentang sejarah desa wisata Ngelanggeran ini adalah Pak Suranto. Nah, kapan-kapan kita temui Pak Suranto untuk wawancara. Nah, itu cara agar narasumber kita itu lebih berkembang dan lebih banyak sehingga datanya lebih kuat begitu. Sejarah awal desa wisata Ngelanggeran itu diinisiasi atau dimulai oleh Karang Tarunanya misalnya. Sama seperti yang saya sampaikan di transkrip yang Sugeng tadi ya. Nah, setelah itu ide pokok ini kita tarik kalau proses selanjutnya disebut dengan axial coding. Nah, ide pokok ini kita taruh di sini, kemudian kita ini masuk ke tahap yang lebih serius ini, analisis data dari proses inovasi. Jadi kalian buat tabel menjadi 4, ada ide pokok, ada konseptualisasi, ada kategorisasi, dan tematisasi. Nah, tematisasi inilah nanti yang akan menjadi subbab. Jadi kalau kalian menulis kualitatif, jangan asal-asal menulis subbab. Subbab itu dia berasal dari temuan lapangan. Kalau temuan lapangannya menjelaskan tentang tematisasi ada pengembangan, ada faktor penghubung, faktor pendukung, penghambat, ya itu juga yang nanti ditulis di bak hasil. Jadi jangan bingung-bingung menulis kira-kira saya menulis apa ya, jangan seperti itu. Nanti ditulis sesuai dengan analisis datanya. Bagian-bagian yang terpenting itu ditulis kembali, misalnya ide pokok kan, gunung api. Nah, ini kan tadi ada mana Sugeng ini tadi. Ini Sugeng. Di sini kan ada gunung api tadi ya. Ada gunung api. Nah, ditulis di sini gunung api. Kemudian kalimat kuncinya apa? Yang sudah diblok di sini. Kita pindahkan saja. Ini tujuannya agar lebih rapi saja. Nah, ini adalah kalimat pentingnya.
Kemungkinan nanti ini yang akan kita masukkan di bab hasil. Biasanya di hasil itu kan ada petikan wawancara ya. Petikan wawancara seperti ini yang kita sampaikan. Nah, hanya saja di sini perlu saya ingatkan bahwa jangan pernah merubah satu patah kata pun yang disampaikan oleh narasumber, karena itu adalah data asli. Misalnya nanti narasumber lebih banyak ngomong nganu gitu. Ya udah ditulis saja di sini. Misalnya di sini nganu mas, tidak terlalu tinggi misalnya. Ya udah ditulis saja data aslinya. Nah, kemudian disinilah proses konseptualisasi. Tadi kan di sini saya sampaikan bahwa saya itu biasa ketika menulis ide pokok, saya pikirkan langsung kira-kira konsepnya apa. Oh, ini konsepnya gunung api berarti wisata alam. Nah, nanti tinggal mau dipisahkan saja. Gunung api taruh di sini, wisata alamnya taruh di sini. Begitu juga misalnya integrasi lokal, pariwisata lokal. Mana tadi? Nih. Nah, ini kan ada integrasi kearifan lokal pariwisata, ini kan masuk pendukung. Nah, ini nanti tinggal dipisahkan saja. Ini faktor pendukung keberhasilannya. Kemudian petikannya ditaruh di sini. Mana ya? Nah, ini. Di Ngelanggeran itu kenapa semua bisa tergerak? Karena hampir semua kegiatan masyarakat kita integrasikan ke pariwisata. Ini dipindahkan ke sini agar nanti lebih mudah dan lebih nyaman. Begitu juga sampai akhir, ini dari satu orang ya, ini baru dari Sugeng. Kemudian nanti ditambahkan juga di bawahnya dari siapa lagi misalnya. Dari MSD, ini dari ada MSD, dia juga menjelaskan tentang inovasi. Kemudian sumber ide, kebutuhan pariwisata. Nah, kebutuhan wisatawan itu ditaruh di di konseptual, kemudian sumber idenya ditaruhkan di kategorisasi. Jadi ini baru mulai pecah memecah ya. Nah, begitu juga ditulis semua apa yang disampaikan oleh MSD ini. Begitu juga yang selanjutnya, kita mewawancarai siapa lagi terkait dengan sebuah topik begitu. Disampaikan juga di sini. Jadi seluruh topiknya itu nanti disampaikan. Misalnya kita rumusan masalah ada 2. Yang pertama terkait dengan proses inovasi, yang kedua misalnya faktor penghambat. Nah, untuk faktor penghambat nanti bisa dibuatkan analisis seperti ini di part lain begitu. Nah, ini kan khusus untuk proses inovasinya saja. Walaupun nanti ada faktor pendukung, ini nanti bisa dipindahkan. Setelah melalui proses ini, nah ini semoga paham ya proses yang seperti ini. Karena intinya ketika kalian mendapatkan transkrip wawancara, kalian juga tahu konsepnya apa. Misalnya seperti ini, wisata alam, kategorisasinya ya tetap wisata alam. Tematisasinya misalnya, ini nanti bisa ditemakan ke dalam pengembangan desa wisata, bisa masuk ke tema pengembangan desa wisata. Seperti ini juga misalnya, integrasi kearifan lokal ke pariwisata. Ini kan disebut dengan faktor pendukung atau faktor keberhasilannya. Kemudian bisa dimasukkan ke tema-tema pendukung misalnya. Ini ada sumber ide misalnya. Sumber idenya itu adalah kearifan lokal. Ini bisa masuk ke proses inovasi nanti. Kemudian juga ada misalnya di dalam proses inovasi itu ada transformasi ide misalnya. Nah, proses transformasi ide itu di mana posisinya? Oh, ternyata mereka menggunakan pos ronda begitu. Nah, ini nanti disampaikan. Nah, terkadang memang apa perlunya kita mewawancara 2, 3 sampai 4 orang dengan hal yang sama? Terkadang si A ini dia hanya mengetahui atau lupa terhadap transformasi ide yang lain. Tapi orang lain terkadang dia mengingat begitu. Seperti yang saya contohkan ini. Di Mas Sugeng itu dia cuma mengatakan bahwa mereka itu sering kumpul-kumpul di pos ronda. Dia mengatakan seperti ini. Dulu saya masih remaja, tapi sudah diajak oleh senior untuk ngumpul-ngumpul sore atau malam di pos ronda. Di situ kami diskusi santai lah. Nah, artinya apa? Ruang untuk mereka transformasi ide itu ada di pos ronda. Tetapi ketika saya mewawancari MSD, itu banyak tambahan juga dari MSD. Mereka bukan hanya di pos ronda, tapi juga di rumahnya Bu Sugeng. Bu D-nya Mas Sugeng. Kemudian terkadang dari orang lain juga ada tambahan. Nah, seperti ini. Ini wawancara dengan siapa? Dengan HW. HW ini mengatakan bahwa ternyata bukan hanya pos ronda dan tempat Bu D-nya saja. Di yasinan bulanan di masjid juga, ceramah khusus di saat selesai ceramah khusus remaja juga. Di sini dikatakan bahwa
pos ronda itu benar ada, itu awal-awal dulu. Terus pos ronda itu ada masalah dengan warga. Jadi kami bertukar pikiran itu di masjid ketika yasinan, karena kesempatan ada warga lain juga. Pas ceramah khusus remaja juga. Artinya apa? Di sini dari 3 wawancara kita menemukan ruang untuk transformasi ide itu menjadi 5 begitu. Jadi jangan satu orang saja yang diwawancarai. Kalau yang lain ada, silakan diwawancarai. Ini masuk ke proses inovasi. Nah, setelah proses ini ada, baru tahap terakhir disebut dengan selective coding. Selective coding ini sebenarnya lebih mudah pekerjaannya karena ini hanya mengelompokkan saja. Intinya di sini. Jadi hal-hal yang terkait dengan konseptualisasi dan kategorisasi dan tematisasi ini digabungkan. Ini adalah proses konseptualisasinya. Kemudian ini tadi kategorisasi dan ini adalah tematisasi. Sehingga ketika pertanyaan muncul bagaimana proses inovasi komunitas desa wisata, ternyata proses inovasi berdasarkan wawancara itu ada 5 tahap. Ada sumber ide, ada transformasi ide, ada pengembangan konsep, eksekusi, dan evaluasi. Untuk sumber ide, ini adalah sumber-sumber ide yang mereka sampaikan. Sehingga nanti di bagian hasil, nah ini bagian hasilnya kan. Di sumber ide ini, ya yang ini yang kita gelontorkan. Nah, 7 hal ini yang akan digelontorkan di bagian sumber ide ini. Kemudian misalnya kita menyampaikan tentang kearifan lokal misalnya. Nah, di sini disampaikan tentang kearifan lokal. Nah, ini kita bisa menjelaskan mendefinisikan kearifan lokal itu merupakan, misalnya kita jelaskan dulu apa kearifan lokal. Kemudian kita sampaikan bahwa misalnya di desa wisata Ngelanggeran itu mereka membuat paket wisata berbasis kearifan lokal atau melihat potensi utama yang dimiliki oleh masyarakat misalnya. Ini dijelaskan oleh SG misalnya Sugeng ya. Sampaikan petikan wawancaranya di sini. Mana petikan wawancara tentang kearifan lokal tadi? Kita cari saja kearifan lokal. Ini. Nah, ini misalnya setiap ada di ternak gitu kan. Nah, ini disampaikan di sini gitu ya. Nah, kemudian ini bisa diperkuat. Kan ada nama tekniknya itu triangulasi. Agar ini bisa kuat bukan hanya paket ternak. Di sini ada paket ternak kan yang dimiliki oleh DWN yang berasal dari kearifan lokal misalnya MSD juga menjelaskan seperti pertanian, kemudian olah produk dan lain-lain misalnya. Pada tahap ini nggak perlu lagi dituliskan bukti wawancaranya. Ini namanya kalimat tidak langsung. Kali ini kan kalimat langsung. Kalau ditanya orang mana bukti wawancaranya, ya kita tunjukkan saja. Ada orang lain yang mengatakan bahwa misalnya mereka itu tidak hanya ternak, tapi juga pertanian, ada pengolahan makanan juga begitu. Kira-kira seperti itu untuk pengolahan data hingga nanti dituliskan. Mungkin nanti untuk cara menulis bab hasil ini saya buatkan video khusus saja satu. Saya berharap setelah menonton video ini menjadi paham tentang polanya. Kira-kira begitulah prosesnya. Jadi saya berikan kesimpulan bahwa yang pertama harus ada wawancaranya dulu, kemudian ditranskrip, setelah ditranskrip ditemukan ide pokoknya, setelah itu baru dikonseptualisasikan, kemudian dikategorisasikan, kemudian baru yang terakhir ditematisasi. Tematisasi inilah yang akan menjadi bekal atau menjadi subbab dalam bab hasil. Kemudian kalau mau dikonsepkan apa yang saya jelaskan ini sebenarnya ada polanya open coding, ada polanya axial coding, dan ada polanya selective
coding begitu. Semoga ini menjawab keresahan dari beberapa orang yang request video ini untuk ditampilkan lebih awal. Doa saya cuma doa itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.